Bapak Ibu, saudari, dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, tidak terasa udah bulan Desember ya. Kayaknya baru kemarin gitu, Januari ya. Ya nggak sih? Saya kok ngerasanya begitu ya, nggak tahu ya kalau Bapak Ibu ya. Kalau saya kok sama ya, sama gitu. Kayaknya waktu ini berlari begitu cepat gitu ya. Udah masuk Desember, udah masuk minggu Advent pertama lagi gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan setahun ini? Kok kayaknya lewat aja gitu ya. Ada peristiwa apa sih di tahun 2023 ini? Kayaknya bless gitu. Berasa begitu gak sih Bapak Ibu? Berasa ya? Kayaknya baru kemarin itu Madok Hatta di tahun baruan gitu ya. Iya gak sih? Iya tuh. Sekarang udah siap Madok Hatta lagi sebulan lagi kan? Kayaknya cepet banget tuh waktu. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang orang terbuai dengan pergulatan kehidupannya sehingga waktu jadi tidak berasa. Ini yang kadang-kadang membuat orang jadi kurang waspada. Berlalu begitu saja secara rutin, secara cepat. Seolah-olah kewaspadaan itu ada di tempat mana gitu ya. Yang namanya berjaga-jaga itu kayaknya ada di mana gitu kan. Kayak semua berjalan set gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak, Tuhan Yesus dalam narasi di dalam Injil Markus memberikan peringatan yang sangat tegas sebetulnya. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga yang kayak apa? Model apa? Untuk apa? Kalau di dalam narasi ini, berjaga-jaganya itu untuk tujuan menyambut kedatangan Tuhan. Kapan? Berjaga-jaga dengan kondisi kita nggak tahu kapan itu akan datang. Berjaga-jaga dengan kondisi ancer-ancernya masih belum jelas. Apa ancer-ancer? Kira-kiranya ya. Ya kan ancer-ancer orang bahasa Betawi gitu. Nggak jelas estimasi. Kapan ini belum ada bayangan. Nggak jelas. Tapi walaupun tidak jelas, walaupun tidak ada gambaran pastinya kapan, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Petunjuknya apa? Di perikop yang kedua yang saya bacakan tadi, belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Belajarlah tentang tanda-tanda yang telah ditunjukkan oleh alam semesta. Belajarlah. Ketika kita belajar darinya, maka kesadaran diri itu akan dibangkitkan. Radar untuk berjaga-jaga itu muncul. Kewaspadaan kita seperti dibangunkan dari tidur yang lama. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari narasi ini? Ada dua bagian sebenarnya tentang tanda-tanda yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Pertama-tama itu tentang alam semesta. Ini kayaknya dahsyat banget tuh ya. Tentang matahari nanti bagaimana, bulan akan bagaimana, bintang-bintang akan bagaimana. Bapak Ibu, kalau ini dibaca, diresapi oleh saintis, ahli-ahli ilmu pengetahuan, masa sih begitu? Percayalah, orang-orang ahli ilmu pengetahuan dunia perbintangan gitu kan ya, astronomi gitu kan, pasti akan berpikir, masa sih begitu? Memang bintang-bintang akan jatuh ya ke bumi. Yang ada juga kan bumi kan yang mengelilingi bintang. Matahari kan bintang kan. Itu. Matahari akan bagaimana? Bulan akan bagaimana? Bintang-bintang akan jatuh. Loh, hebat amat bumi gitu kan. Ini fenomena apa sih sebenarnya? Apa memang akan kejadian seperti itu? Kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, ini adalah metafor. Tuhan Yesus sedang menyampaikan metafor bahwa ada gejala-gejala alam, ada tanda-tanda yang orang tidak sangka-sangka sebelumnya. Sesuatu yang mungkin hadir secara tidak biasa, kenali itu. Ada nggak fenomena yang nggak biasa yang kita alami secara alam? Ada nggak?
Coba kita perhatikan, paling tidak mundur 10 tahun terakhir, ada nggak gejala-gejala alam yang nggak biasa? Ada ya? Banyak kok, banyak anomalinya ya. Ada banyak pengecualian siklus atau pengecualian kondisi alam. 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, bahkan kalau kita mundur sampai sekitar 3 abad, ya kurang lebih 3 abad, hampir 3 abad. Mulai dari revolusi industri 1750, ada banyak sekali anomali alam. Kita mulai dari suhu bumi. Suhu bumi, ada yang memperhatikan nggak? Ada yang tahu? Makin panas, dan kita mengalami itu di tahun ini, betul nggak? Apa yang terjadi dengan suhu bumi? Mengapa itu terjadi? Kenaikan suhu bumi rata-rata dibandingkan 1750 sampai sekarang itu dahsyat loh, tinggi banget loh. Tapi berapa banyak orang yang aware dengan ini? Berapa banyak orang yang mulai berjaga-jaga dengan ini, lalu melakukan sesuatu? Segelintir. Kalau dibandingkan dengan berapa miliar orang yang ada di muka bumi, ini nggak sampai 0,1% orang yang aware. Nggak sampai 0,1% loh Bapak Ibu, orang yang peduli dengan peningkatan suhu bumi. Ada nggak yang memperhatikan berapa banyak es abadi mulai mencair? Itu soal alam. Dari situ kemudian muncul gejala-gejala yang lain. Virus-virus yang selama ribuan tahun terpendam muncul. Dan itu ahli-ahli pengetahuan itu menemukan itu. Kita nggak bisa abai dengan informasi itu. Kok kayak ngeri ya? Kelihatan dari muka Bapak Ibu sekarang jadi pada tegang gitu. Tapi ini kondisi yang sedang kita hadapi, kita jalani bersama Bapak Ibu. Berapa banyak fenomena alam yang berdampak pada kondisi kehidupan makhluk hidup? Banyak. Berapa banyak spesies yang mulai hilang? Berapa banyak jenis hewan yang juga hilang? Tetapi berapa banyak hewan-hewan jenis baru yang muncul? Dan sekarang sedang dikembangkan nyamuk. Nyamuk apa namanya? Ya, nyamuknya Bill Gates gitu. Untuk Bapak Ibu tahu nggak informasi itu? Dan itu dibudidayakan. Dan Indonesia menjadi lahan percobaannya. Wah, tahun ini. Untuk apa? Menanggulangi wabah demam berdarah. Fenomena model gitu muncul. Zaman dulu pernah. Nggak tahu ya dengan catatan yang pernah ada di ilmu pengetahuan, tapi rasanya nggak pernah modifikasi begitu. Kalau kita mundur juga, istilah cloning, Bapak Ibu tahu ya cloning ya? Menduplikasi. Itu sudah dilakukan. Pertama kali memang uji coba cloning itu dilakukan untuk bakteri. Bakteri pengurai, salah satunya. Supaya apa? Menangani sampah. Supaya sampah cepat terurai, dapat dikendalikan. Untuk pertanian juga cloning. Tetapi bertahun-tahun kemudian berkembang cloning ke hewan. Lahirlah domba cloning pertama yang diberi nama Dolly. Mati sudah ya? Sudah mati. Dan lalu juga ada yang berusaha mengkloning manusia. Nah lu, gejala apa lagi ini? Kita tambah lagi gejala yang lain. Kurang apa nih informasi nih? Bapak Ibu dulu kalau masuk ke pasar swalayan, oke, boleh ada beberapa kursi kosong di jajaran di bawah AC kedua. Silahkan mau duduk, boleh ada. Pak di sana sudah dapat? Nah di depan di bawah tiang juga ada. Ya baik. Selamat datang. Dulu Bapak Ibu kalau masuk ke pasar swalayan, pintu masih didorong kali ya dulu ya. Zaman saya mah gitu masih jadul ya. Sekarang udah
Ya, otomatis. Ya kan ada sensornya kan. Lalu masuk ke rumah makan cepat saji. Wah. Dulu ngomong dulu ke kasir, pesan apa? Saya mau pesan gini nih. Sekarang Bapak Ibu masuk ke rumah makan cepat saji, disambut dengan layar. Betul kan? Layar. Mau bayarnya juga kadang-kadang nggak harus ke sana kan? Cukup scan. Relasi interpersonal jadi berbeda. Betul? Belum lagi di rumah yang berkali-kali saya kasih contoh. Manggil anak untuk makan, sarapan bersama atau makan malam bersama pakai jempol. Nah, makan sudah siap. Yuk. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, lu makan. Zaman dulu, maaf ya, nama kecil saya Ulu, jadi panggilnya lu makan. Zaman sekarang jempol, makanya jempolnya gede-gede, lebih gede dibandingkan jari-jari yang lain. Zaman dulu, dari dulu juga begitu, tapi makin gede. Relasi interpersonal berbeda, dan gejala-gejala ini dapat kita kenali. Adakah ini menjadi gejala dan petunjuk akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Tanda tanya. Tapi di sini kita mau belajar bersama mengenali gejala. Itu baru dari gejala alam, gejala semesta. Gejala berikutnya, sebagaimana di judul yang kedua yang saya bacakan, ayat 28 sampai ayat 31. Ada sesuatu yang bisa dikenali juga dari pohon ara. Pohon ara itu pohon yang agak unik Bapak Ibu. Dia udah sekali berbuah, sepanjang tahun dia akan berbuah. Tapi untuk dapat berbuah pertama itu ada gejala-gejalanya. Itu dituliskan di sini. Bapak Ibu pernah melihat pohon ara atau pernah memakan buah ara? Pernah? Siapa yang belum pernah? Kalau belum pernah, kapan-kapan ikut sama saya, yuk kita jalan-jalan ke Bogor. Di sana ada Kuntum Farm. Bukan promosi ya, bukan sedang, ini kan live streaming ya. Ini buat lagi promosi. Kuntum Farm, di sana itu ada banyak pohon ara. Jadi masuk, ada sekitar 5 atau 7 hektar areanya. Kuntum Farm itu ada pohon ara, walaupun memang jenisnya bukan pohon ara Timur Tengah, tapi pohon ara Asia Tenggara. Tapi kurang lebih modelnya sama. Dahan-dahannya, apanya, buahnya itu ya sebesar pohon kecapi. Ada yang tahu pohon kecapi? Ya sebesar itulah buahnya. Nah nanti kalau makannya tinggal kalau udah matang ya. Kalau masih muda sih, kalau masih hijau sih susah dibukanya, keras gitu kan. Tapi kalau udah matang, udah orange, apalagi udah merah, wah mantap banget, manis. Bijinya kecil-kecil sekali ya, dan bijinya masih bisa dimakan juga, enak rasanya. Itu pohon ara. Gejalanya bagaimana untuk dapat berbuah? Persis seperti yang disampaikan di sini. Karena kebetulan di Kuntum Farm itu ada dokter pertanian yang punya hubungan baik dengan saya. Kami ngobrol. Dan waktu itu saya tanya, ini pohon apa? Kayak pohon jati daunnya. Saya pikir itu pohon jati. Ternyata bukan pohon jati, itu pohon ara. Tolong dong cerita, pohon ara ini kayak apa? Cerita. Itulah ternyata gejala-gejalanya mirip seperti yang disampaikan di dalam narasi ini. Daunnya seperti apa? Dahannya seperti apa pada saat akan berbuah. Tapi ketika sudah berbuah Bapak Ibu, itu sepanjang tahun buahnya itu nggak akan habis. Terus aja. Dan berbuahnya di batang, bukan di ranting. Berbuahnya itu di batang pohon, terus sampai seluruh selama ada kayunya, sama ada itu dia tempat berbuah. Pohon ara dengan demikian dipakai oleh orang-orang Yerusalem sebagai maskot kota Yerusalem. Yerusalem, kota pusat damai sejahtera. Ada berkat di sana. Itu jadi maskot kota Yerusalem. Harapannya orang yang datang ke pohon ara, dia bisa dipuaskan dengan makanan itu, bisa dikenyangkan dengan itu. Itu maknanya sebetulnya. Tapi gejala-gejala yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi pengingatan buat kita, bahwa untuk kedatangan Tuhan kita memang betul-betul waspada dan harus mengenali tanda-tandanya, mengenali semuanya itu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, kita tidak sedang diajar untuk melihat alamnya, bukan itunya, tetapi mengenali kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Akhir masanya itu akan datang kapan? Persiapannya sudah dimulai sejak kapan?
Mungkin nggak terjadinya malam ini? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin saja. Bagaimana rasanya kalau seandainya terjadinya malam ini? Senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? kan? Simpang siur kan? Ada yang senang, ada yang ngeri. Waduh, kalau gini nanti yang aku sudah siapkan jauh-jauh hari untuk begini gimana dong? Gitu kan ya. Nanti pernikahan anakku bagaimana gitu kan? Nanti rencana pernikahanku bagaimana gitu kan? Nanti rencana aku punya cucu gini gimana? Nanti untuk kerjaku gimana? Kepikiran ke situ mungkin ya. Tapi jika terjadi malam ini, siap nggak Bapak Ibu? Siap nggak? Ada tulisan waktu saya dulu SD, ready or not, Jesus is coming. Siap atau nggak siap, Tuhan datang. Tuhan nggak akan nanya, lu udah siap belum? Terus kita bilang, belum siap Tuhan. Nggak peduli, gue mau datang. Iya nggak? Itu yang terjadi. Kalau ternyata Tuhan sudah merancangkan, pasti akan terrealisasi. Betul nggak? Dan kita perlu siap untuk kedatangannya. Itu yang dinasehatkan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kesiapan kita? Sederhananya Bapak Ibu, sederhananya ya, hidup baik. Itu sederhananya. Tapi hidup baik yang model apa? Hidup baik yang seperti apa? Bisa saja kita hidup baik-baik saja, tidak ada konflik, bisa saja begitu. Bisa saja. Tapi kita jadi sangat egois terhadap orang-orang tertentu. Pokoknya hidup baik kok, enggak ini, orang enggak nyenggol ya enggak apa-apa gitu kan. Jadi sangat pasif. Bisa saja hidup baiknya dalam konteks pasif. Lu enggak nyenggol ya gue enggak akan nyenggol. Gitu kan ya. Lu nyenggol, golok datang. Enggak begitu ya mestinya ya. Nah, hari ini kita juga mau mengingat dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, terhadap orang-orang yang termarginalkan, yang tersingkirkan, terasingkan. Kita punya peran loh Bapak Ibu. Kewaspadaan kita, berjaga-jaganya kita ternyata harus juga dinyatakan secara aktif aksi kita dalam kehidupan. Di depan Bapak Ibu sekalian, di depan saya juga, kita sedang menghadap sesuatu bersama-sama. Ada simbol yang saya bawa tadi pada saat mulai kebaktian, itu tembikar yang pecah. Gambaran tentang korban-korban yang selama ini terbengkalai. Yang sering kali korban-korban ini menjadi korban berikutnya. Seringkali orang-orang yang tidak berdaya malah semakin ditekan juga. Dan negara ini banyak terjadi yang seperti itu. Beberapa tahun yang lalu ada kasus seorang perempuan yang ditangkap tengah malam karena pulang kerja. Peristiwanya di Tangerang, sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Apa yang dilakukan oleh aparat-aparat selain menangkapnya? Interogasi dan kemudian disalahkan. Salah ibu, berjalan tengah malam. Itu satu kasus. Kasus yang lain, banyak kasus pemerkosaan, korban-korban pemerkosaan yang ketika di kantor untuk ditanyakan, kamu bergoyang kan? Maaf, saya menggunakan istilah vulgar. Kalau bergoyang berarti kau menikmatinya dong. Gila nggak? Maaf ya, saya menggunakan istilah itu. Karena kamu pakai baju minim sih, baju seksi sih. Bapak Ibu, masalahnya tuh bukan di pakaian minim. Pakaiannya ada di sini. Makanya. Masalahnya tuh ada di sini, di otaknya. Ngeres apa enggak? Yang harus dipersoalkan bukan perempuan yang memakai baju minim, tapi otak yang ngeres atau enggak. Korban-korban justru malah ditekan, pelaku justru malah dibela. Banyak kasus. Karena kebetulan saya bukan sekali dua kali mendampingi korban-korban seperti itu. Bapak Ibu, ini kondisi real di hadapan kita. Apa yang kita lakukan?
Ada banyak orang yang di luar sana yang kita abaikan. Dengan segala keterbatasannya kita abaikan, kita tidak jadi pendamping. Dan kadang-kadang walaupun kita tidak bicara langsung kepadanya, kita menghakimi dalam pikiran kita. Salah dia sendiri, urusan dia. Lalu keberpihakan kita sebagai utusan-utusan Tuhan ada di mana? Adakah kita peduli? Kalau belum, mari kita cari jalan untuk menunjukkan kepedulian kita. Karena itu peran kita juga sebagai gereja. Atau jangan-jangan kita juga sebagai pelanggeng perilaku kekerasan, tindakan kekerasan. Menjadi pelaku yang telah menindas korban-korban. Jangan-jangan kita menjadi utusan-utusan kuasa yang menghancurkan, yang destruktif. Itu antisipasi yang harus kita siapkan. Bersikap sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan mari kita baca di dalam narasi nas pembimbing kita pada hari ini. Nas pembimbing mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Adakah tahun rahmat Tuhan cuma kita miliki sendiri, atau kita mau bagikan kepada orang-orang miskin yang tersingkirkan, yang tertindas? Seberapa sering kita abai terhadap mereka? Itu salah satu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ingat bahwa itu pun menjadi salah satu wujud kewaspadaan kita menanti datangnya Kristus kedua kali. Mari pakai kesempatan yang ada untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berperan bagi mereka yang tersingkirkan. Minggu Advent yang pertama ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita waspada, mengingatkan kita untuk mengantisipasi dalam rangka kita menyambut kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya. Siap? Siap atau tidak siap, Tuhan tetap akan hadir. Tuhan berkati. Amin.